Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kesempatan Anies Baswedan untuk membuat partai baru atau ormas baru ya sebagai bentuk kejutan. Karena kenapa? Karena pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi sudah menghapus bagaimana presidensial threshold 20% yakni ambang batas di situ ya, maka ini diberikan kesempatan. Anies kalau buat partai baru, saya yakin di tahun 2019 ya 2029 maaf, Anies Baswedan akan bisa nyalon. Ngeri mas, Anies Baswedan bisa nyalon atau lewat dari Partai Nasdem boleh-boleh aja begitu kan ya. Bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai cukup dari Partai Umat. Kalau mau menjadi calon presiden begitu di tahun 2029, Anies nggak usah ke sana kemari begitu, buat partai baru aja. Dan mungkin begitu banyak pemberitaan yang cukup menarik bahwa kejutan di bulan Januari nampaknya Anies dan Ahok begitu kan ya akan meluncurkan ormas ya. Apakah mungkin dengan Ahok atau tidak begitu kan? Nah, dengan adanya seperti ini siapa yang menjadi tokoh begitu? Ya apakah Anies Baswedan atau Ahok begitu? Kalau ini mereka menjadi ormas begitu kan. Tapi dengan adanya kesempatan hari ini justru memungkinkan figur sosok Anies Baswedan yang secara rinci elektabilitas dan popularitas hari ini sangat mumpuni untuk di tahun 2029. Karena kita tahu di beberapa media sosial kalau tidak muncul nama Anies, nama Gibran, nama Prabowo, tiga orang ini yang punya sosok figur yang cukup mumpuni. Ini kesempatan bagi Anies Baswedan. Nah, jadi kalau membuat partai begitu kan, ya saya yakin ya Jokowi pasti gigit jari ini. Jokowi Gibran pasti gigit jari. Kenapa? Karena yang selama ini untuk menghalang-halangi Anies Baswedan untuk tidak bisa nyalon di Pilpres 2029, bisa saja begitu kan ya. Para orang-orang atau yang berseberangan dengan Anies Baswedan pasti gigit jari. Kenapa? Karena buktinya Anies Baswedan justru diberikan kesempatan. Figur-figur yang lain diberikan kesempatan. Ngeri bos. Ini ngeri bos. Jadi sudah ada putusan di Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau toh pada hakikatnya Anies mau serius untuk menjadi calon pemimpin ya kita tunggu saja begitu kan ya. Tunggu saja di situ begitu. Artinya partai-partai harus Anies Baswedan harus mempersiapkan partai itu begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa Anies Baswedan ayo kalau mau kalau mau ingin menunjukkan bahwa Anies Baswedan punya citra yang baik, ayo buat partai baru begitu kan. Biar apa? Biar Anies Baswedan bisa nyalon dan berjalan sesuai dengan anak-anak Abah. jadi saya kira ini bagus begitu kan ya. Ini ya. MK hapus presidensial terus 20%. MK sudah kembali ke jalan yang benar. Kado terbaik tahun 2025 untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Yang sudah beberapa tahun begitu kan ya, masyarakat seolah-olah dicegal dengan adanya ya kebijakan ini, aturan ini dan sebagainya. Dan semua partai sekarang berhak mengajukan calon presiden. Makanya ini diberikan kesempatan begitu kan ya, diberikan kesempatan bagi Anies Baswedan bagaimana sebagai tokoh di situ begitu kan ya. Maka ini kesempatan begitu ya, makanya yang saya katakan tadi ya Jokowi bisa gigit jari ini. Ini ngeri bos, ini ngeri. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ya sulit ya sekarang ini begitu kan, kalau sudah figurnya sangat baik ya akan berbondong-bondong untuk menjadi calon presiden. Nah ini kejutan di bulan Januari, Anies akan luncurkan ormas mungkin bersama Ahok. Ya silahkan mau bersama dengan Ahok atau siapapun begitu kan ya. Bahkan ini refleksi dari sebuah kenyataan rakyat butuh figur dan wadah memilih pemimpin yang waras dan bersih. Clean opinion. No problem, bergandengan dengan Pak Anies siapapun akan ikut baik bersih ya. Biar Kodari panas dingin dan makin julid. Betul begitu kan? Betul sekali di sini. Artinya diberikan kesempatan untuk bisa berkiprah begitu kan ya, untuk memimpin bangsa kita. Dengan apa? Dengan cara demokrasi. Nampaknya kita tahu bahwa di negara kita nantinya apakah kalau sudah dipasrahkan kepada partai ya ongkos politiknya, orang-orang yang tidak punya keuangan yang mumpuni begitu kan, apakah bisa nyalon? Dan itu kan pertanyaannya.
Jadi menjadi seorang calon presiden itu harus berapa triliun begitu kan. Bayar saksi, bayar tim sukses begitu kan ya, bayar ini, bayar itu, banyak sekali begitu. Jadi kalau tidak ada figur yang mumpuni, jadi tidak bisa begitu kan. Artinya kekuatan sekarang ini adalah juga figur finansial. Itu ya setidaknya misalnya Anies Baswedan menjadi presiden, menjadi calon presiden, wakilnya harus orang kaya. Setidaknya begitu kan, setidaknya. Jadi biar ongkos politiknya semakin semakin maksimal begitu. Tapi kalau kos politiknya tidak maksimal, maka ya saya kira kalau figurnya kecil maka tidak bisa begitu. Makanya ini kesempatan begitu kan ya, kesempatan. Jadi saya kira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk kebebasan hak ya masyarakat ya, partai di situ untuk mumpuni ya, untuk menunjukkan figur-figur yang terbaiknya. Coba kita baca komentarnya. Menurut Anies ya, Ahok baik, tapi kalau pasangan ya depan belakang, baik Anies Agung Pramono. Anies kerja bisa dijalani depan, Pramono terbiasa bekerja di lini belakang. Keduanya saling melengkapi. Sosok Pak Anies ini kalau bikin sebuah ormas partai, nggak kebayang deh berapa puluhan ribu masyarakat pengen gabung saat launching. Yakin ya? Iya betul. Makanya begitu kan ya. Saya kan tidak punya akses ke ke Pak Anies langsung begitu ya. Harus lewat teman-teman. Jadi setidaknya kalau Pak Anies membuat partai baru ini ya, maka Anies Baswedan akan bisa nyalon ya. Wah, betapa pentingnya, betapa luar biasanya anak-anak Abah ini. Karena dipersiapkan sejak awal loh ya. Kalau buat sekarang 1 tahun sudah resmi begitu kan, tinggal 4 tahun. 4 tahun itu ya kita promosikan sana sini, anak Abah sana sini. Bukan tidak mungkin akan menjadi pertarungan politik yang sangat luar biasa. Ya. Citra yang baik juga luar biasa. Makanya saya yakin bahwa nantinya begitu kan ya, nantinya kalau Anies Baswedan punya partai ya saya kira baik. Kalau punya ormas ya silakan baik juga, asalkan konsisten ya. Asalkan konsisten. Ormas itu apakah terafiliasi kepada salah satu calon, kepada salah satu partai atau bagaimana begitu kan. Itu kan masih rancu. Kalau partai politik jelas sebagai kendaraan politik bagi Anies Baswedan. Ya kan keren di situ. Keren begitu kan ya. Nampaknya mungkin Anies Baswedan menunggu momen. Karena apa? Karena kita lihat saja Anies Baswedan saat ini ya walaupun namanya tetap dibicarakan menjadi pengangguran, tetap diundang oleh orang-orang sana begitu kan. Orang-orang yang dibutuhkan gagasannya. Tapi nanti ya perbedaan dengan yang lain yang hanya mengandalkan ketua umum tapi tidak punya gagasan di masyarakat, ya tidak bisa mereka. Siapa contohnya? Misalnya seperti Kaisang ya, di masyarakat mungkin tidak seberapa begitu kan ya, karena kurang ketokohannya kurang mumpuni di situ. Mungkin tokoh-tokoh yang lain akan bisa. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat nantinya akan berbondong-bondong untuk ya membuat partai baru. Bisa saja begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya saya pribadi batasi partai ini. Batasi saja begitu kan. Atau setidaknya ya ajukan saja nanti kepada Mahkamah Konstitusi yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden di situ adalah partai ya, yang partainya yang partainya ada berapa partai misalnya begitu ya, atau setidaknya batasi misalnya dimasuk parlemen. Kan dimasuk parlemen kan masuk 9. Itulah yang boleh memilih jadi calon misalnya begitu kan. Atau kebebasan bersama, ya batasi saja partai itu. Misalnya 15 partai. Oke, tidak ada masalah begitu kan. Sekarang Indonesia kan banyak partai sehingga orang-orang akan berbondong-bondong buat partai baru sehingga menjadi calon ya. Tapi ini kesempatan bagi Anies Baswedan untuk untuk menjadi kejutan di tahun 2025 ini begitu kan ya. Coba kita baca dulu beritanya ini. Kejutan di bulan Januari, Anies akan luncurkan ormas ya, mungkinkah bersama dengan Ahok ya. Ini komentarnya ya. Usai pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Hadjipurnama alias Ahok, Anies Baswedan pada bulan Januari berencana akan mendirikan ormas. Juru bicara Anies Baswedan Syahrini Jaid mengonfirmasi bahwa terkait rencana mantan calon presiden itu untuk membentuk ormas, menurut dia ormas itu akan dijadikan wadah untuk pendukung Anies Baswedan. Ia mengatakan ormas itu berencana akan meluncurkan Anies pada bulan ini. Namun ini masih belum tahu pasti tanggalnya.
Hal ya kejutan yang disampaikan oleh Anies Baswedan usai bertemu dengan Ahok, Syahrini enggan menjawabnya. Menurutnya hal itu menjadi rahasia antara Anies dan Ahok. Terkait kejutan ya Pak Ahok dan Mas Anies ya tentunya Pak Ahok dan Anies akan memberitahukan langsung kepada publik. Sebelumnya Anies dan Ahok bertemu di Balai Kota Jakarta ya pada akhir tahun 2024. Wah, ini kan menjadi kejutan, Bos. Ini kan menjadi kejutan begitu kan. Partai baru akan semakin wow. Jadi kata kabarnya Partai Perubahan sudah ada. Ya mungkin dengan partai yang lain tidak perubahan lah begitu kan ya. Jadi sebagai bentuk wadah mungkin ya silakan begitu. ini ngeri persoalan-persoalan politik seperti ini. Jadi kalau Anies buat partai baru, ini kesempatan emas bagi Anies Baswedan untuk menjadi calon figur di tahun 2029. Pasrahkan aja kepada ya masyarakat di situ. Nah sekarang ya di era Prabowo begitu kan, banyak sudah, salah satunya banyak orang yang kecewa, ya banyak yang suka, banyak yang tidak dan sebagainya. Ya ada pro dan kontra lah. Ini kesempatan emas ya bagi Anies Baswedan untuk bisa ya menjadi calon pemimpin ya, calon presiden. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.